Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di pembelajaran sejarah Indonesia untuk pertemuan yang ke-6. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Di pertemuan kita kali ini, kita masih berada di KD 3.3, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia. Jadi, materi kita hari ini masih lanjutan dari bab 3 mengenai masuknya Hindu-Buddha serta pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia. Kita konsep materi kita hari ini yang pertama yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum masuk ke materi, silakan ikuti petunjuk saya dengan cara membuat tabel terlebih dahulu yang digunakan untuk merangkum. Fungsinya supaya rangkuman kalian lebih mudah dipahami nanti. Contoh dari tabelnya sendiri terdiri dari 9 kolom. Yang pertama, nomor, nama kerajaan, tahun, lokasi, bukti kerajaan atau peninggalannya, raja terkenal, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, serta runtuhnya kerajaan. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama Hindu di Indonesia. Pusat dari kerajaan ini yaitu di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini sudah berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Buktinya yaitu ditemukannya prasasti Yupa dengan berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Berdasarkan prasasti Yupa sendiri, dikatakan bahwa raja terkenal dari kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Prasasti Yupa juga membahas tentang kehidupan ekonomi kerajaan, yaitu masyarakat Kutai sudah mengenal mata pencarian sebagai pedagang dengan memanfaatkan aliran Sungai Mahakam. Sedangkan kehidupan sosial dari masyarakatnya sudah memadukan antara budaya India dengan budaya lokal. Buktinya mereka sudah menguasai bahasa Sanskerta. Namun, kerajaan ini runtuh karena adanya serangan dari Raja Kutai Kertanegara Islam, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa, berdiri sejak abad ke-5 Masehi. Pusatnya di aliran Sungai Citarum, Jawa Barat. Jadi, Kerajaan Tarumanegara masuk sekarang dalam Provinsi Jawa Barat. Bukti dari keberadaan kerajaan ini yaitu ditemukannya 7 prasasti dengan berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Yang pertama, Prasasti Jareteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Au, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak. Berdasarkan Prasasti Tugu, diceritakan bahwa kehidupan ekonomi dari Kerajaan Tarumanegara berbasis pertanian. Buktinya dengan adanya pembangunan Sungai Gomati yang dimanfaatkan untuk irigasi. Untuk kehidupan sosialnya sendiri, yaitu adanya kesejahteraan ketika kerajaan ini dipimpin oleh Raja Purnawarman. Jadi, raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Raja ini terkenal sebagai raja yang bijak. Namun, runtuhnya kerajaan ini ketika pusat kerajaannya dipindahkan Kerajaan Sunda. Jadi, Kerajaan Tarumanegara di bawah Kerajaan Sunda. Ketiga, yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri sejak abad ke-8 Masehi. Pusat dari kerajaan ini berada di Jawa Tengah. Namun, kekuasaan dari Kerajaan Mataram Kuno juga sampai sebagian di Jawa Timur. Bukti dari kerajaan ini ada beberapa. Yang pertama, yaitu candi bercorak Hindu dan bercorak Buddha. Contohnya candi Hindu yaitu Candi Prambanan, candi Buddha yaitu Candi Borobudur. Selain itu ditemukan beberapa prasasti yang menceritakan tentang Kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan peninggalannya, dikatakan bahwa kehidupan ekonomi dari kerajaan ini berbasis pertanian dan perdagangan. Sedangkan kehidupan sosialnya adanya stratifikasi atau tingkatan dalam masyarakat.
Karena pada kerajaan ini ada dua dinasti yang menguasai, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Jadi ada beberapa raja terkenal dari kerajaan Mataram kuno, seperti Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Samaratungga, dan Rakai Pikatan. Namun, runtuhnya kerajaan ini ketika pusat kerajaannya sendiri dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Pusat dari kerajaan ini yaitu di sepanjang Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar di Pulau Sumatera. Bukti dari keberadaan Kerajaan Sriwijaya yaitu ditemukannya beberapa prasasti dan candi. Candi yang paling sering dibahas mengenai Kerajaan Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus yang berada di Provinsi Riau. Kerajaan ini yaitu berdagang dengan memanfaatkan Selat Malaka sebagai pelabuhan dagang mereka. Sedangkan kehidupan sosial mereka sudah mengadopsi kebudayaan India dan menjadi salah satu pusat agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya yaitu Raja Balaputradewa yang dikatakan masih keturunan dari Raja Mataram kuno. Namun, kerajaan ini runtuh karena faktor geologis, yaitu adanya pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi. Faktor ekonomi yang disebabkan berkurangnya kapal dagang yang singgah ke Sriwijaya. Faktor politik yang disebabkan adanya beberapa negara bawahan Sriwijaya yang melepaskan diri. 5, yaitu Kerajaan Singhasari, atau kalian lebih mengenalnya dengan Kerajaan Singosari. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Pusat dari kerajaan ini berada di Singosari, Malang, Jawa Timur. Namun, kekuasaan dari kerajaan ini hampir di Jawa Timur. Ini ditemukannya beberapa candi, seperti yang candi dekat dengan kita. Ada Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Sumberawan yang semuanya berada di daerah Malang. Kehidupan ekonomi dari Kerajaan Sriwijaya yaitu berbasis perdagangan dan pertanian dengan memanfaatkan aliran sungai berantas. Sedangkan kehidupan sosialnya lebih makmur dan teratur ketika kerajaan ini dipimpin oleh Raja Kertanegara. Jadi, raja terkenal dari Kerajaan Singhasari yaitu Raja Kertanegara. Kerajaan ini runtuh karena serangan dari Jayakatwang yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara yang dulunya memiliki dendam karena dihancurkannya Kerajaan Kadiri. Yang keenam, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini pusatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Namun, kekuasaan dari Kerajaan Majapahit hampir di seluruh Nusantara, bahkan dikatakan sampai ke Asia Tenggara. Ramainya perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Majapahit seperti Pelabuhan Tuban menyebabkan kehidupan ekonomi kerajaan ini semakin maju. Sedangkan kehidupan sosial dari kerajaan ini banyak ditemukannya karya sastra seperti Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, Kitab Sutasoma karangan Empu Tahtular. Bahkan dari Kitab Sutasoma kita mengambil istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sumber atau bukti dari kerajaan ini yaitu ditemukannya beberapa prasasti, candi, karya sastra, dan beberapa arca, keramik, stem mata uang pada masa kerajaan Majapahit. Candi yang sering kita lihat contohnya adalah Candi Muara Takus. Raja yang terkenal dari kerajaan Majapahit yaitu Hayam Wuruk dengan didampingi patihnya yaitu Gajah Mada. Namun, kemunduran dari kerajaan besar ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu Perang Paregreg, perang saudara di kerajaan Majapahit. Yang kedua, banyak beberapa bawahan dari kerajaan Majapahit yang melepaskan diri. Serta, ketika masuknya Islam, beberapa kerajaan Hindu di Jawa Timur mengalami kemunduran.
Itu tadi materi kita untuk pertemuan ke-6 Sejarah Indonesia. Jadi tugas kalian hari ini hanya merangkum. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.